Selamat datang teman-teman semua di kardiologi kelas. Kali ini kita masuk ke dalam materi yang cukup menarik dan sering dijumpai oleh teman-teman khususnya dokter umum di instalasi gawat darurat, yaitu seputar akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sindrom koroner akut, maka kita flashback kembali ke vaskularisasi jantung atau arteri yang memperdarahi organ jantung. Secara garis besar ada dua arteri, yaitu arteri koroner sebelah kanan atau RCA dan arteri sebelah kiri atau left main artery. Yang kemudian left main ini bercabang menjadi dua, menjadi LAD atau left anterior descending dan LCX, left circumflex artery. Perjalanan penyakit jantung koroner secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah chronic coronary syndrome, ya, itu merupakan plak yang stabil, sedangkan akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut itu terjadi akibat plak yang tidak stabil atau terjadinya rupture. Nah, rupture plak ini akan menyumbat pembuluh darah koroner, bisa secara keseluruhan sehingga menjadi STEMI atau hanya parsial menjadi suatu NSTEMI atau unstable angina pectoris. Seperti gambar di samping kita lihat bahwa adanya rupture plaque yang terjadi sehingga menutupi dari pembuluh darah arteri koroner itu sendiri. Dalam rangka menegakkan akut coronary syndrome, maka kita akan melakukan serangkaian aktivitas untuk menegakkan diagnostik. Diagnostik dari akut coronary syndrome itu sendiri terdiri dari tiga hal yang penting. Yang pertama itu dari anamnesis, di mana kita harus menggali informasi dari pasien untuk mendapatkan apakah pasien memiliki gejala nyeri dada yang tipikal. Kemudian yang kedua, kita harus melihat perekaman aktivitas kelistrikan jantung atau EKG, elektrokardiografi. Dan yang ketiga tentunya yang melengkapi adalah pemeriksaan enzim jantung. Jadi tentu tiga hal itu yang menjadi penting. Nah, untuk hal yang pertama terkait anamnesis, maka kita bisa menyimpulkan atau memudahkan kita dalam melakukan anamnesis dengan format seperti penjelasan ini, di mana kita bisa menggunakan singkatan, ya. Yang pertama itu adalah O itu onset. Jadi onset itu sangat penting kita tanyakan ketika anamnesis pasien dengan keluhan nyeri dada. Karena dengan onset ini kita nanti dapat menentukan tata laksana atau pilihan terapi mana yang terbaik untuk pasien. Nah, onset ini kita gali sejak kapan pasien tersebut mengeluhkan nyeri dada, ya. Kalau misalkan pasien tersebut nyeri dadanya itu sudah lama dirasakan, maka kita harus menggalinya lebih dalam lagi. Kapan nyeri dada yang paling berat yang dirasakan pasien yang membuat ia datang ke rumah sakit? Mungkin itu yang bisa menjadi kunci kita dalam menentukan onset atau timbulnya keluhan nyeri dada tersebut. Kita lanjut ke P, yaitu provocation. Nah, di provocation ini kita menggali faktor apa aja yang membuat pasien itu timbul keluhan nyeri dada yang dia rasakan. Apakah pada saat kondisi stres, kondisi aktivitas, atau karena udara dingin? Gitu. Jadi kita tanyakan, dan juga kita tanyakan faktor-faktor apa saja yang dapat meringankan gejala nyeri dada tersebut. Apakah dengan istirahat atau penggunaan obat-obatan seperti ISDN atau isosorbit dinitrat. Nah, itu nanti dapat membantu kita dalam mengarahkan nyeri dada ini apakah suatu yang tipikal atau atipikal. Kemudian kita melanjutkan dengan Q. Q itu adalah quality-nya. Gimana nyeri dadanya dirasakan? Pada kondisi akut coronary syndrome, biasanya kualitas nyerinya itu adalah seperti tertimpa beban berat, kemudian terbakar, atau rasa panas di dada. Mungkin ada juga pasien yang datang dengan keluhan yang berbeda, misalkan seperti nyeri dada yang ditusuk-tusuk gitu ya. Nah, terkait dengan nyeri dada yang ditusuk-tusuk itu kurang spesifik jika kita kaitkan dengan keluhan pada akut coronary syndrome. Kemudian kita lanjutkan dengan R. R itu adalah radiation. Jadi radiation ini adalah penjalaran yang kita tanyakan pada pasien terkait dengan keluhan nyeri dadanya. Kemanakah arah penjalaran dari nyeri dada yang dirasakan? Pada kondisi akut coronary syndrome biasanya keluhan tersebut menjalar bisa ke leher,
ke lengan bagian kiri ataupun tembus ke punggung. Namun, ada beberapa pasien juga yang mengeluhkan adanya keluhan nyeri di ulu hati. Terkait dengan keluhan di nyeri ulu hati, itu biasanya terjadi sumbatan atau stenosisnya di bagian inferior dari pembuluh darah. Kemudian terkait dengan severity, ya, derajat nyerinya seberapa besar gitu. Jadi kita bisa tanyakan dengan sistem FAST, ya, kita tanyakan keluhannya dari skala 1 sampai 10, di angka berapa pasien mengeluhkan nyeri dada tersebut. Dan yang terakhir yaitu time. Kita tanyakan ke pasien berapa lama durasi timbul nyeri dadanya. Biasanya pada pasien dengan akut coronary syndrome itu nyeri dadanya agak lama, sekitar lebih dari 20 menit gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa menggunakan formula OPQRST dalam menganamnesis pasien yang dicurigai akut coronary syndrome agar anamnesis tersebut dapat bersifat menyeluruh. Setelah kita melakukan anamnesis mulai dari OPQRST tadi, maka kita tanyakan juga gejala-gejala yang bersifat sistemik. Misalkan, adakah pasien keluhan seperti keluar keringat dingin, mual, dan muntah? Nah, peristiwa itu biasanya terjadi akibat serangan jantung yang mengaktifkan sistem saraf simpatis, sehingga timbul gejala sistemik itu. Maka itu sangat perlu juga ditanyakan. Seringkali pasien yang datang nyeri dada itu dalam kondisi chronic coronary syndrome, atau memang dia suatu akut coronary syndrome. Nah, untuk membedakannya, kita bisa mendapat acuan dari durasi nyerinya. Nah, biasanya memang kalau yang akut coronary syndrome, itu nyeri dadanya lebih lama, lebih dari 20 menit, dan tidak membaik dengan istirahat. Maka kita harus berhati-hati, jangan-jangan ini suatu akut coronary syndrome. Setelah anamnesis terkait nyeri dadanya, maka kita juga harus menggali informasi terkait dengan faktor resiko. Karena ini dapat membantu kita, meyakinkan kita apakah benar pasien ini menderita suatu akut coronary syndrome. Secara garis besar ada dua hal terkait faktor resiko, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Apa saja contohnya? Kalau terkait dengan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang pertama jenis kelamin. Nah, jenis kelamin laki-laki memang memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk terjadi akut coronary syndrome dibanding perempuan. Kemudian kita lihat usianya. Nah, biasanya usianya itu adalah lebih dari 45 tahun pada laki-laki dan lebih dari 55 tahun pada perempuan. Kemudian riwayat penyakit jantung koroner dan riwayat penyakit jantung koroner pada keluarga. Jadi penting kita tanyakan, adakah penyakit jantung koroner pada keluarga, orang tuanya atau adik dan kakaknya, karena itu merupakan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi antara lain yaitu merokok, gaya hidup sedentary, obesitas atau kegendutan, pola diet yang tidak sehat, darah tinggi, dan juga kencing manis. Pada pemeriksaan fisik, pasien yang mengalami akut coronary syndrome itu dapat normal dan juga abnormal. Nah, kondisi-kondisi abnormal apa saja yang bisa kita temukan diantaranya adalah dari tanda-tanda vital, ya. Pasien bisa terjadi hipotensi, ya, tekanan darahnya bisa saja turun, bisa juga kelainan pada denyut jantungnya, bisa takikardi, heart rate-nya lebih dari 100 kali, ya. Bisa juga bradikardi, heart rate-nya kurang dari 60 kali. Di samping itu kita bisa juga temukan peningkatan vena jugularis, ya, akibat adanya overload cairan. Kemudian bisa kita temukan lagi pemeriksaan fisik jantung yang terjadi pelebaran pada dinding jantungnya, sehingga kita temukan pelebaran pada apeks jantung. Bisa juga kita temukan bunyi jantung murmur pada penderita akut coronary syndrome ini. Kita dapat menemukan juga kelainan pada paru, ya, di mana kita dapat mendengar bunyi ronki, ya, pada kedua lapangan paru, dan itu menandakan pasien dalam kondisi
gagal jantung juga. Dan kita dapat mengkelompokkannya menjadi kilip kelas berapa nantinya. Nah, ini mungkin bisa kita lihat ya peningkatan dari vena jugularis, bisa kita nilai ya di daerah lehernya gitu. Dan ini contoh gambar dari pelebaran apeks jantung ya. Jadi nanti kita bisa raba apexnya, dinding dadanya, kemudian kita nilai di mana batas dari apexnya. Kalau dia bergeser ke lateral hingga di daerah linea axillaris anterior atau lebih ke posterior lagi, maka itu didefinisikan sebagai pelebaran dari jantung atau kardiomegali. Setelah kita melakukan pemeriksaan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, maka pemeriksaan yang penting kita lakukan adalah pemeriksaan EKG. Dan pemeriksaan EKG pada kasus ini itu harus dilakukan dalam rentan waktu kurang dari 10 menit ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup cepat. Yang penting pada saat kita membaca EKG pada kasus akut coronary syndrome adalah kita perhatikan G-point-nya ya. Jadi G-point itu nanti kita lihat, kita bandingkan dengan garis isoelektrisnya. Kalau G-point tersebut seperti gambar di samping itu di atas garis isoelektris, maka itu suatu ST elevasi. Sedangkan kalau G-point-nya itu di bawah dari garis isoelektris, maka itu suatu ST depresi. Nah, di samping itu kita juga bisa lihat di gambar sebelah ini bahwa perbedaan gambaran-gambaran EKG di mana jika terjadi iskemi maka akan timbul suatu T inverted dan juga ST depresi. Sedangkan pada kondisi terjadinya injury ya, maka akan muncul suatu ST elevasi pada gambaran EKG. Dan jika sudah terjadi nekrosis pada otot jantungnya maka akan timbul suatu Q patologis. Yang penting juga yang perlu dipahami bahwa ST elevasi pada kasus STEMI itu mengalami evolusi seiring berjalannya waktu ya. Jadi mulai dari ST segmen yang meningkat ya, kemudian akan melandai dan pada akhirnya akan membentuk suatu Q patologis. Dan evolusi ini yang menjadi hal yang sangat penting dan ini tanda khas pada suatu STEMI. Untuk kita dapat mendiagnosis suatu EKG tersebut adalah suatu ST elevasi ya ataupun ST depresi, syaratnya kita harus menemukan minimal 2 lead yang bersebelahan yang mendukung atau memiliki persamaan ya. Jadi nggak bisa hanya kita temukan 1 lead saja yang ST elevasi, tapi kita harus membutuhkan minimal 2 lead yang bersebelahan ya. Dan kita harus dapat menginterpretasikan di mana letak sumbatan yang terjadi dari gambaran ST elevasi tersebut ya. Jika kita melihat suatu ST elevasi di lead 2, 3 dan AVF, maka itu terjadi infark miokard di segmen inferior. Nah, inferior itu sendiri diperdarahi oleh pembuluh darah RCA atau right coronary artery ya. Jadi kita sudah bisa menduga bahwa sumbatan terjadi RCA meskipun kita belum melakukan coronary angiography ya gitu. Dan begitu juga di lokasi yang lain. Kalau kita temukan suatu ST segmen yang meningkat di lead 1 dan AVL disertai juga lead V5 V6, maka yang mengalami sumbatan itu di daerah lateral wall, yaitu di pembuluh darah LCX gitu. Dan mungkin nanti teman-teman bisa pelajari dan pahami terkait lokasi dan kira-kira arteri mana yang mengalami sumbatan. Yang penting juga yang harus dilakukan kalau kita menemukan suatu ST elevasi yang di lead inferior di 2-3 AVF, kita jangan lupa untuk melakukan perekaman EKG tidak hanya 12 lead tapi harus dilakukan 18 lead dengan melibatkan sadapan sebelah kanan dan juga sadapan posterior. Nah, ini yang mungkin masih beberapa orang yang masih belum rutin melakukan pemeriksaan EKG 18 lead. Jadi intinya adalah EKG 18 lead itu berarti menambahkan sadapan di bagian kanan ya, dengan kita meletakkan sadapan V1 sampai V6 di lead seperti gambar yang di sebelah ini ya. Jadi kita rubah posisinya, yang biasanya kita ke arah kiri maka kita lakukan ke arah kanan sekarang, sehingga nanti kita bisa dapatkan ada tidaknya ST elevasi pada daerah kanan ya. Jika nanti kita temukan adanya ST elevasi di lead RV ini, maka kita bisa menegakkan diagnosis bahwa pasien juga menderita STEMI RV gitu ya.
Dan juga di samping RV kita juga harus melakukan sadapan di posterior ya, di V7, V8 dan V9 seperti gambar di sebelah ini ya. Nanti silahkan dicoba ketika ketemu dengan pasien dengan kecurigaan adanya STEMI inferior untuk kita bisa melihat sejauh mana keterlibatan oklusi pada pembuluh darahnya. Pemeriksaan lain yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan biomarker jantung ya. Pemeriksaan biomarker jantung ini banyak pilihannya, cuman saat ini yang memang direkomendasikan adalah high sensitive troponin. Kalau tidak ada ya kita bisa pakai troponin saja ataupun CKMB gitu ya. Nah, yang penting adalah biomarker ini meningkat pada kondisi di mana otot jantung mengalami nekrosis gitu, sehingga membantu kita mendiagnosis terjadinya infark miokard pada pasien tersebut gitu. Namun kita harus tahu pada CKMB dan juga mioglobin itu bisa terjadi peningkatan yang false positif ya, bisa terjadi pada pasien yang mengalami hemolisis, sehingga perlu kecermatan kita dalam menganalisis hasil interpretasi dari pemeriksaan biomarker itu. Dan kita harus juga pahami ya, masing-masing biomarker ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, peningkatan yang berbeda-beda terkait dengan high troponin dan troponin itu lebih cepat terjadi peningkatan dibanding CKMB pada pasien yang mengalami serangan jantung, sehingga pada onset awal terjadinya serangan jantung memang kita lebih direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan high sensitive troponin atau troponin I. Jadi jika dirangkum bahwa perbedaan dari chronic coronary syndrome dan acute coronary syndrome itu kita bisa lihat bahwa pada chronic coronary syndrome itu biasanya nyerinya itu membaik ketika istirahat dan tidak ada peningkatan enzim jantung ataupun ST elevasi. Pada acute coronary syndrome itu dibagi menjadi 3, bisa unstable angina pectoris, bisa non-STEMI dan juga bisa STEMI. Untuk menyimpulkan akut coronary syndrome, maka bisa kita lihat dari 3 parameter tadi, yaitu nyeri dadanya, kemudian peningkatan enzim jantungnya, dan juga peningkatan ST segmen. Kalau kita ketemukan ketiganya, maka bisa kita diagnosis menjadi suatu STEMI. Nah, sedangkan jika kita tidak menemukan ST elevasi, maka bisa kita masukkan ke dalam kategori NSTEMI, dan gambaran EKG-nya juga bisa berupa T inverted atau ST depresi. Nah, pada kondisi di mana tidak ada perubahan EKG, tidak ada peningkatan enzim jantung, cuman memang memiliki nyeri dada, maka kita bisa golongkan itu menjadi suatu unstable angina pectoris. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tata laksana. Tata laksana yang akan saya jelaskan ini bersumber dari manajemen CS dari AHA tahun 2015. Setelah kita mendiagnosis pasien dengan akut coronary syndrome, maka kita akan memberikan tata laksana ya. Dari yang awal tentu kita perlu memasang monitor pada pasien tersebut ya, untuk melihat hemodinamik pasien. Kita harus melihat tekanan darah ya, kemudian heart rate-nya, respirasi rate-nya ya, saturasi oksigen, kemudian suhunya, untuk menilai kondisi pasien tersebut stabil atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan EKG yang tadi saya sudah jelaskan ya, kita harus lakukan minimal EKG 12 lead. Kemudian jika kita temukan ternyata STEMI-nya tersebut terjadi di bagian inferior atau 2-3 AVF, maka perlu kita lanjutkan untuk pemeriksaan EKG yang 18 lead. Jika pada saat kita nilai kondisi pasien tersebut terjadi penurunan saturasi oksigen di bawah 90%, maka bisa kita inisiasi pemberian oksigen dengan 4 liter nasal kanul. Dan setelah itu kita bisa memberikan obat-obatan trombotik ya, bisa dengan menggunakan aspirin ya, bisa 2-4 tablet kita berikan, dan kita tambahkan juga clopidogrel ya, karena antara aspirin dan clopidogrel itu sama-sama antitrombotik, namun memiliki cara kerja yang berbeda, sehingga diharapkan menimbulkan efek potensi yang lebih bagus, yang lebih baik untuk peran antitrombotiknya. Dan pada pemberian clopidogrel bisa kita berikan juga 2-4 tablet pada pasien kita loading. Kemudian pada pasien yang mengalami nyeri dada ya, bisa kita berikan ISDN 5 mg sublingual ya, kita bisa berikan di bawah lidah, dan kita evaluasi secara berkala. Kalau misalkan setelah 5 menit pemberian ternyata masih juga dirasakan nyeri dada, maka pemberian tersebut bisa kita lakukan pengulangan sebanyak 3 kali.
Namun terkait pemberian ISDN harus kita perhatikan ya pada pasien dengan hipotensi ya, kemudian heart rate-nya yang terlalu rendah di bawah 50 ataupun terlalu cepat di atas 150, dan dia ada riwayat penggunaan obat-obatan seperti sildenafil dan tadalafil, maka penggunaan ISDN harus ditunda ya, karena bisa menimbulkan efek hipotensi yang cukup berat. Kemudian jika pasien tersebut masih terasa nyeri dada setelah kita berikan dosis dari ISDN tersebut secara optimal, maka kita bisa menggunakan obat-obat vasodilator IV ya, seperti nitrogliserin ataupun ISDN yang IV. Namun jika memang masih dirasakan nyeri tersebut berat, maka bisa kita tambahkan juga pemberian dari morfin. Kemudian setelah kita tadi mendapatkan data rekaman jantung ya, kita bisa menentukan apakah pasien tersebut masuk ke dalam diagnosis suatu STEMI. Nah, yang harus diperhatikan bahwa kalau pasien dalam kondisi STEMI, maka kita harus mengaitkannya dengan onset pada pasien tersebut. Kalau memang onset pasien tersebut masih kurang dari 12 jam, maka kita harus melakukan suatu tindakan reperfusi yang segera. Tindakan reperfusi tersebut bisa terdapat dua pilihan. Kita bisa menggunakan primary PCI atau kita bisa menggunakan obat-obatan fibrinolitik. Itu tergantung dari center di mana kita menerima pasien tersebut. Kalau misalkan kita berada di suatu center primary PCI, maka kita bisa melakukan tindakan PCI segera ya. Namun jika kita berada di center yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan PCI, maka kita harus mempertimbangkan kalau jaraknya dari tempat kita menerima pasien ke rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas PCI itu jaraknya masih kurang dari 2 jam, maka masih kita bisa pertimbangkan untuk melakukan perujukan untuk tindakan PCI. Tapi kalau ternyata jaraknya itu lebih dari 2 jam untuk kita bisa mengakses rumah sakit tersebut, maka bisa kita lakukan pemberian obat-obatan fibrinolitik ya untuk strategi reperfusinya gitu. Goal dari tindakan reperfusi itu adalah harapannya kita bisa mencapai door to balloon time-nya itu kurang dari 90 menit dan door to needle time-nya kurang dari 30 menit jika kita lakukan tindakan fibrinolitik. Untuk tata laksana NSTEMI sendiri itu memiliki parameternya ya. Jadi kita harus menggolongkan pasien tersebut atau mengklasifikasikannya menjadi apakah pasien tersebut NSTEMI low risk, NSTEMI high risk ataupun NSTEMI yang very high risk ya. Contohnya pada kondisi NSTEMI yang very high risk itu adalah pasien yang NSTEMI dengan hemodinamik yang tidak stabil ataupun kondisi di mana pasien mengalami cardiogenic shock dan lain sebagainya. Nah, pada kondisi tersebut maka kita harus melakukan suatu immediate invasive strategy. Artinya kita harus melakukan reperfusi dalam waktu kurang dari 2 jam. Nah, pada kondisi yang high risk kita harus melakukan suatu strategi early invasive strategy, yaitu dengan target kurang dari 24 jam pasien tersebut sudah dibawa ke ruang cath lab. Dan pada kondisi yang low risk kita bisa lakukan selective invasive strategy. Demikianlah penjelasan materi saya terkait akut coronary syndrome. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Saksikan terus kardiologi kelas ini karena nanti kita akan bahas materi-materi lainnya yang bisa diaplikasikan langsung untuk pembelajaran dan juga untuk menangani pasien di rumah sakit nanti. Terima kasih.